Tuhan sertamu. Sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya lah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Ya, apa kabar? Sehat semuanya? Ya. Kalau kita diajak untuk merenungkan bacaan Injil atau bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, saya itu kerap kali menemukan fenomena yang unik. Nggak tahu apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari juga pernah mengalaminya. Biasanya, ya, kalau kita sedang atau kita tidak sedang mencari sesuatu, ya, apa yang pengen kita cari itu biasanya gampang banget ditemukan. Tapi ketika kita suatu saat membutuhkan benda itu, ya, urgent, penting banget, harus dicari. Tiba-tiba kita tidak menemukan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Misalkan, kalau kita naik mobil, bensinnya full, tiba-tiba pom bensin itu kayaknya di mana-mana ada gitu ya. Lalu ketika tiba-tiba bensinnya udah mau habis, mau nyari pom bensin kok kayaknya susah banget gitu ya. Pernah ngalamin kayak gitu? Atau kalau misalkan di rumah mau nyari ini apa namanya? Staples itu ya. Apa ya? Staples apa stapler ya? Ya. Atau penjepit kertas. Kalau misalkan kita lagi nggak butuh, kayaknya itu di mana-mana ada di rumah kita.
gampang banget dicari. Atau yang paling sederhana lagi, gunting. Ya. Atau gunting kuku. Kalau lagi nggak dibutuhin, dia kayaknya nangkring gitu ya, kelihatan gampang banget. Tapi ketika kita butuh, kita mau cari nggak ada, hilang. Lalu yang terjadi malah di rumah adalah perdebatan, guntingnya siapa yang bawa gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu adalah peristiwa sederhana dalam hidup kita. Tapi, bukankah ada begitu banyak pencarian-pencarian yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari? Dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Misalkan saja paling sederhana, ya kita itu mencari rejeki, mencari uang. Kita semua membutuhkan uang, ya kan? Maka kita mencari itu. Atau ada juga yang lebih sederhana lagi, kita itu kalau lapar ya mencari makan. Setiap dari kita setiap hari pasti mencari makanan. Itu yang kelihatan. Sampai yang tidak kelihatan, misalkan ada orang yang berusaha mencari kekuasaan. Maka dia berusaha ya ikut sana ikut sini supaya dia bisa mendapatkan kekuasaan atau otoritas sesuai yang dia inginkan. Bisa juga ada orang yang berusaha untuk mencari nama baik. Ada juga orang yang berusaha mencari pengakuan. Jauh lebih sulit dilihat daripada sekedar mencari makanan atau mencari uang. Orang mencari pengakuan. Maka dia senantiasa mencoba memperoleh penghargaan demi penghargaan, pencapaian demi pencapaian. Agar apa? Supaya saya bisa diakui oleh orang lain. Bisa juga orang mencari kasih sayang. Gitu ya. Kerjanya pacaran mulu ya. Ketika disuruh nikah nggak berani. Gitu ya. Mencari terus. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, dalam permenungan kita tentang Hari Raya Epifani ini, Hari Raya Penampakan Tuhan, di mana ketiga orang Majus, ya, yang jelas-jelas dari bangsa bukan Yahudi ini, bukan orang Israel, mereka mencari Tuhan. Jauh-jauh pergi dari tempat tinggal mereka untuk datang ke Yerusalem dan mencari di mana Tuhan akan dilahirkan. Maka pertanyaan bagi kita bersama, mari kita merenungkan. Di tengah-tengah pencarian hidup kita setiap hari, pernahkah dalam hati kita masing-masing ada keinginan juga untuk mencari Tuhan? Maka ketiga orang Majus tadi yang kita dengarkan dalam bacaan Injil itu menjadi simbol bagaimana di begitu banyak orang di Israel, tetapi hanya segelintir orang saja yang menyadari atau mau mencari akan lahirnya Sang Juru Selamat. Maka sekian banyak umat yang hadir, adakah di antara kita yang senantiasa juga berusaha mencari Tuhan? Dalam kesadaran penuh, saya mau mencari Tuhan dalam hidup saya. Di tengah-tengah pencarian-pencarian hidup kita yang kadang-kadang tidak pernah ada habisnya, pernahkah kita berpikir, kapan saya mau mencari Tuhan? Saya mau menemukan Tuhan. Itu tentang tiga orang Majus. Sedangkan tentang Raja Herodes, itu juga menjadi tanda bahwa Herodes adalah simbol orang yang juga mau mencari Tuhan, ya, tapi dia mau menggunakan Tuhan untuk kepentingan dia. Dia seorang raja, nah, ketika tahu bahwa akan lahir seorang raja yang nantinya akan memimpin Israel, memimpin Yerusalem, maka dengan dalih saya juga mau menyembah raja yang akan lahir itu, tapi dia mau mencari di mana raja ini supaya dia bisa membunuh calon raja ini. Artinya apa? Dia mau mencari Tuhan untuk memenuhi kepentingan dia. Dan saudara-saudariku yang terkasih, tanpa kita sadari kita juga kerap kali demikian. Dalam pencarian-pencarian hidup kita, kita mengingat Tuhan untuk apa? Untuk memenuhi apa yang ingin kita cari itu. Jangan lupa. Jangan-jangan kita bertindak seperti Herodes juga. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Epifani ini, Hari Raya Penampakan Tuhan, mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita cari di tengah-tengah dunia ini, ya bukannya buruk, semua baik. Tapi kita diundang oleh Tuhan untuk mengingat bahwa sebenarnya Allah menampakkan diri
bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Itu adalah hari raya Epifani, Allah yang mau menampakkan diri. Maka, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember kemarin, kelahiran Yesus menjadi tanda bahwa Allah itu sebenarnya tidak usah dicari kemana-mana. Dia ada di sini, dia tinggal di tengah-tengah kita. Kita sibuk mencari Tuhan ke sana kemari. Kita pergi ziarah ke sana kemari dan sebagainya. Kita mau menemukan Tuhan bagaimanapun caranya. Sebenarnya Tuhan ada di mana? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sudah lahir dan tinggal di antara kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini jugalah Tuhan hadir. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Mari, selama 1 jam ini kita gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Allah hadir dalam rupa bayi yang namanya adalah Yesus, hari ini kita menyadari bersama bahwa Allah yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kita muncul dalam rupa roti dan anggur yang akan kita sambut dalam Ekaristi setelah ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari bersama-sama kita menyadari, kita pakai 1 jam kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini sebagai sarana kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur, yakni yang nanti diubah menjadi tubuh dan darahnya, dan kemudian dia sungguh-sungguh tinggal dalam hidup kita dan hidup Anda dan saya semuanya. Semoga dalam pencarian-pencarian harian kita setiap hari, kita juga menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita dengan menyambut tubuh dan darahnya.